Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Pernah nggak sih ngerasa pasangan kamu kayak selalu ngejauh tiap kali hubungan kalian mulai serius? Singkatnya hubungan kalian itu kayak lagi nari. Pas kamu maju, dia malah mundur. Kamu pengen deket, pengen makin connect secara emosional, tapi setiap kali hubungan mulai jadi lebih serius, dia malah jaga jarak. Bikin kamu mikir, ngehe banget. Ada apa ya sama manusia satu ini? Kalau ini relate sama kamu, bisa jadi kamu lagi berhadapan sama seseorang yang punya avoidant personality alias kepribadian penghindar. Nah, kepribadian penghindar ini tuh kayak pola di mana seseorang suka ngejauh dari hubungan yang terlalu dalam karena takut sama kerentanan atau takut ditolak. Menurut psikolog Dr. Leslie Baker Phelps, orang yang punya kepribadian kayak gini sering ngindarin hubungan emosional buat ngelindungin diri dari rasa sakit. Mereka bakal jaga jarak karena khawatir kalau terlalu terbuka, nanti malah terluka atau ditolak. Tapi, jangan langsung mikir mereka nggak peduli ya. Bisa aja pasangan kamu sebenarnya sayang banget sama kamu. Cuma karena rasa takut yang mendalam buat ngadepin emosi, mereka jadi ngejaga jarak. Jadi, gimana nih dampaknya buat hubungan? Dan yang paling penting, gimana cara kamu buat ngadepin tantangan ini? Buat kamu yang baru dengar soal kepribadian penghindar atau avoidant personality, jadi kayak yang dijelasin sebelumnya, ini tuh kondisi di mana seseorang tuh kayak nggak nyaman banget kalau udah mulai masuk ke hubungan yang deket atau intim. Singkatnya, mereka kayak ngerasa terancam kalau harus deket secara emosional. Kenapa bisa gitu? Nah, biasanya karena ada rasa takut ditolak, takut disakitin, takut dihakimi, atau bahkan takut kehilangan diri mereka sendiri dalam hubungan itu. Orang yang punya kepribadian penghindar tuh lebih nyaman kalau jaga jarak. Yang di kepala mereka semakin dekat, semakin besar juga resiko buat terluka. Jadi, mereka lebih milih buat tetap stay di zona nyaman, nggak terlalu buka diri. Tapi, masalahnya nih ya, pasangan mereka bisa jadi bingung atau bahkan frustrasi. Iya dong, siapa sih yang nggak bingung kalau tiba-tiba pasangan ngejauh tanpa alasan jelas kan? Nah, sekarang gimana sih kita bisa ngenalin tanda-tanda orang yang punya kepribadian penghindar ini? Pertama, ngejaga jarak emosional. Mereka biasanya susah banget buat terbuka. Susah deh buat share perasaan yang dalam, lebih milih jaga jarak karena nggak mau merasa rentan. Kedua, takut sama keintiman. Ini bukan soal keintiman ngewe ya, lebih ke nggak nyaman kalau harus semuanya terlalu dekat. Orang kayak gini tuh bakal ngehindarin hubungan yang terlalu dalam karena ngerasa kalau makin deket, makin besar resiko bakal terluka. Jadi, mereka sering ragu buat komit atau bahkan nggak mau nunjukin kasih sayang. Ketiga, cinta kemandirian. Mereka super menghargai yang namanya kemandirian. Kadang-kadang, kalau hubungan udah mulai terasa terlalu deket, mereka malah ngerasa kewalahan atau kayak tercekik. Ngerasa ruang pribadinya keganggu gitu. Keempat, susah percaya. Biasanya mereka juga punya trust issue, guys. Susah banget buat percaya kalau pasangannya nggak bakal nyakitin atau ninggalin. Makanya, kadang mereka suka mundur duluan, biar nggak ngerasain yang namanya kecewa atau dikhianati. Kelima, ngehindar dari konflik. Kalau ada masalah, bukannya dihadapin, mereka malah lebih milih ngindar. Kadang diem aja atau malah ngilang. Pokoknya apa aja yang penting nggak harus ribut soal hal emosional. Jadi guys, kalau kalian ngerasa hubungan kalian kayak gini, mungkin pasangan kalian punya kecenderungan kepribadian penghindar. Yang penting, jangan langsung mikir negatif ya, tapi cari cara buat ngertiin mereka lebih baik. Nah sekarang gimana sih kepribadian penghindar ini bisa ngaruh ke hubungan? Ya, nah kalau pasangan kalian punya sifat ini, bisa banget bikin hubungan jadi agak rumit. Yuk, kita breakdown satu-satu efeknya. Pertama, keputusasaan emosional. Jadi gini, biasanya orang yang punya kepribadian penghindar tuh susah banget buat nunjukin emosinya. Dan ini sering bikin pasangannya ngerasa kayak diabaikan atau bahkan nggak dicintai. Kebayang kan? Yang satu pengen lebih deket, yang satunya malah jaga jarak. Ujung-ujungnya bikin pasangan yang enggak menghindar jadi frustrasi atau malah merasa kesepian. Kedua, masalah komitmen. Ketakutan buat deket secara emosional sering bikin orang yang menghindar ini ragu-ragu buat komit. Nah, ini nih yang bikin salah satu pasangan ngerasa kayak, kok dia kayak ngejauh terus sih? Atau ngerasa hubungan nggak pernah bisa naik level ke yang lebih serius, jadi terjebak di situ-situ aja.
Yang ketiga, komunikasi yang selalu salah. Yang lucu nih, orang yang menghindar seringkali salah nangkep niat pasangan yang pengen lebih deket. Mereka bisa ngerasa kayak itu tuh tuntutan atau malah ganggu privasi mereka. Alhasil, komunikasi jadi miss banget deh. Yang satu ngerasa kewalahan, yang satunya lagi ngerasa ditolak. Padahal kan maksudnya cuma pengen lebih connect, iya nggak? Keempat, kasih sayang yang nggak konsisten. Karena takut rentan, ekspresi kasih sayang mereka tuh suka nggak konsisten. Kadang sayang banget, kadang bisa tiba-tiba dingin. Kenapa? Karena saat mereka ngerasa aman, mereka bakal nunjukin cinta. Tapi kalau mulai ngerasa terancam secara emosional, langsung deh mereka mundur. Jadinya bikin pasangan bingung, kayak ini orang sayang nggak sih sebenarnya? Nah, yang kelima, siklus kejar dan hindar. Nah, ini nih yang sering terjadi di hubungan dengan pasangan yang menghindar, yaitu siklus kejar-hindar. Jadi, yang satu pengen banget keintiman emosional, terus yang satu lagi malah mundur. Alhasil, makin jauh deh jaraknya. Dan siklus ini bikin hubungan jadi capek banget secara emosional dan bikin nggak puas. Jadi, buat kalian yang lagi ngerasa hubungan kayak gini, nggak usah buru-buru putus asa ya. Pastiin dulu kalian paham apa yang terjadi dan coba pelan-pelan cari solusinya. Nah, sekarang kita bakal bahas strategi buat ngadepin pasangan yang punya kepribadian penghindar. Tapi inget ya, ini tuh cuman secara umum aja. Gue saranin kalian coba diskusikan hal ini langsung sama yang ahli di bidangnya kayak pakar psikologi atau ke psikiater. Jadi, meskipun kelihatannya ribet, sebenarnya hubungan sama orang yang punya sifat ini tetap bisa jalan dengan baik kok. Ada beberapa trik nih yang bisa kalian coba supaya hubungan tetap harmonis dan memuaskan. Tips pertama, dorong komunikasi terbuka. Ini penting banget guys. Komunikasi yang jujur dan terbuka itu kunci buat hubungan apapun. Apalagi kalau salah satu pasangan punya sifat menghindar. Nah, coba deh, dorong pasangan buat cerita perasaannya dengan cara yang nyaman buat mereka. Tapi jangan sampai bikin mereka ngerasa dipaksa. Terus, buat yang enggak menghindar, harus belajar jadi pendengar yang baik. Enggak buru-buru reaktif kalau pasangan butuh waktu sendiri. Tips kedua, ciptakan ruang aman untuk kerentanan. Orang dengan kepribadian penghindar sering takut jadi rentan karena khawatir ditolak. Nah, kamu yang jadi pasangannya bisa bantu dengan bikin lingkungan yang aman. Nggak ada judgement, biar mereka lebih nyaman buat cerita. Ingat, sabar ya. Jangan buru-buru maksain mereka buat terlalu terbuka, karena itu malah bikin mereka makin menjauh. Tips ketiga, hormati batasan pribadi. Salah satu ketakutan besar orang yang menghindar adalah kehilangan kemandirian. Jadi, penting banget buat kamu menghargai kebutuhan mereka akan ruang pribadi. Biar mereka bisa ngerasa lebih nyaman dan aman, coba deh kasih waktu buat mereka sendiri, tapi tetap pastikan hubungan emosional tetap ada. Balance is the key. Tips 4, cari bantuan profesional. Kalau merasa udah coba banyak cara tapi masih aja ada kendala, nggak ada salahnya kok buat cari bantuan profesional. Terapi atau konseling bisa jadi cara ampuh buat bantu kalian berdua memahami lebih dalam soal kepribadian penghindar ini. Terapis bisa kasih saran gimana cara komunikasi yang efektif dan bikin hubungan lebih solid. Tips 5, fokus pada membangun kepercayaan. Trust is everything guys. Membangun kepercayaan itu sangat penting. Apalagi kalau pasangan kalian punya sifat menghindar. Jadi, coba deh tunjukin konsistensi, bisa diandalkan, dan selalu ada secara emosional tanpa berlebihan. Pelan-pelan, kepercayaan bakal tumbuh, dan pasangan yang menghindar bakal lebih nyaman sama kamu. Tips ke-6, latih kesabaran. Ini nih yang paling penting. Sabar adalah kunci utama kalau kamu punya pasangan dengan kepribadian penghindar. Jangan berharap mereka langsung terbuka dalam semalam ya. Semua butuh waktu. Seiring waktu, kalau mereka udah ngerasa lebih aman dan nyaman, mereka bakal mulai lebih terbuka sama kamu. Jadi, stay patient. Menurut gua kunci utamanya tuh kamu harus sayang dan cinta ke orang kayak gini. Jadi walaupun capek ngehadapinnya, kamu akan tetap sabar. Jadi guys, intinya nih, kepribadian menghindar memang bisa bikin hubungan terasa menantang. Tapi itu nggak berarti hubungan nggak bisa berhasil atau nggak bisa intim. Dengan sabar, komunikasi yang terbuka, dan saling memahami, kalian berdua bisa kok belajar menghadapi segala tantangan yang muncul dari sifat menghindar ini. Kuncinya, ciptain lingkungan yang penuh rasa percaya dan penghormatan. Jadi jarak emosional yang sering ada bisa pelan-pelan teratasi. Yang paling penting, kesuksesan hubungan ini butuh komitmen dari kedua belah pihak buat berkembang.
baik secara pribadi maupun sebagai pasangan. Dengan kesadaran diri dan kemauan buat beradaptasi, cinta dan kedekatan bisa banget tumbuh, bahkan di tengah tantangan sifat menghindar. Jadi, kalau kalian terus berusaha, pasti hubungan kalian bisa jadi makin kuat. Jangan lupa nih guys, setiap hubungan itu unik, punya tantangan sendiri-sendiri. Jadi terus belajar, adaptasi, dan dukung pasangan kamu ya. Ada yang pernah punya pengalaman sama pasangan yang suka menghindar? Gimana cara kalian ngadepinnya? Cerita dong di kolom komentar. Seru nih kalau bisa saling berbagi. So guys, kalau ngerasa video ini bermanfaat, langsung aja like. Kalau ada temen yang butuh info ini, jangan pelit-pelit. Share aja videonya. Makasih udah nonton ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.